Oke, kembali lagi di pertemuan ketiga untuk mempelajari embedded development. Di sini kita akan mempelajari untuk memulai pengembangan dengan STM32F103. Apa saja yang harus dipersiapkan? Yang pertama adalah tentu saja development board kalian. Di sini saya menggunakan Bluepill sebagai contohnya. Ini IC-nya atau chipnya adalah STM32F103. Kemudian kalian juga membutuhkan sebuah software. Di sini saya menggunakan STM32 Cube IDE. Jadi di sini sudah terinstall C++, debugger, kemudian kalian juga dengan mudah melakukan inisialisasi pinout. Kemudian di situ juga dengan mudah menggunakan library yang telah disediakan seperti FreeRTOS, kemudian ada untuk memori itu ada FATFS dan lain sebagainya. Jaringan juga ada, Bluetooth juga ada. Jadi semakin cepat kalian membangun sebuah aplikasi kalau kalian menggunakan STM32 Cube IDE. Dan fitur yang sangat saya sukai yaitu adalah debugging, karena dengan debugging saya bisa melakukan pause, play program dan melihat variabel program dengan langsung gitu, nggak perlu serial print ke sebuah serial monitor, nggak perlu lagi. Nanti saya perlihatkan di video selanjutnya, di episode selanjutnya. Kemudian kalian juga membutuhkan ini namanya adalah ST-Link. Dia dapat melakukan upload program ke ini tadi Bluepill ke sini, dan ini ada beberapa contoh. Ini adalah yang paling umum di pasaran. Kalau saya tidak terlalu menyarankan yang ini karena keasliannya itu sangat 50-50 gitu, rendah. Dan ini adalah contoh debugger atau ST-Link yang lain. Di sini dia berasal dari produsen Cina yaitu WIAC, tapi tenang saja, walaupun produsennya Cina, dia chipnya itu asli. Jadi saya masih bisa merekomendasikan ini daripada yang ini. Dan ini adalah sebuah board Nucleo dari ST Microelectronic. Dan yang di atas ini adalah ST-Link, yang di bawah ini adalah chip yang akan diprogram. Contohnya ini Nucleo F446RE. Jadi ini basisnya STM32 F446RE. Nah, yang ini adalah ST-Link, dan kita bisa menggunakan board ini. Kita tinggal putus atau pecahkan, ya potong setengah bagian ini, dan kita konekkan pin header yang ini ke board yang kita miliki. Dan saya akan menggunakan yang ini karena saya punya, dan ini sudah terbukti dapat memprogram dan melakukan debug ke Bluepill yang saya miliki ke sini ya. Nanti koneknya pin header yang ini itu dikonekkan ke pin header yang ini. Nanti koneksinya juga saya kasih tahu. Oke, selanjutnya adalah harga. Bagaimana dengan harga Bluepill? Seperti yang sudah saya tampilkan di sini, ini adalah screenshot dari marketplace Tokopedia. Di sini kita bisa melihat Arduino Uno harganya sekitar 40 sampai 50 ribu. Di sini juga ada Arduino Nano, harganya 49.500. Dan untuk yang Bluepill STM32 basisnya itu berkisar antara ya 50.000 sampai 75.000, tergantung kualitasnya. Kalau saya menyarankan yang tiga ini ya, yang 60, 50, 70. Ini lebih saya sarankan daripada yang ini. Ini walaupun murah, dia masih menggunakan USB micro USB. Jadi ya kurang saya sarankan aja karena sudah cukup ketinggalan zaman. Jadi pastikan kalian menggunakan USB tipe C aja. Oke, selanjutnya kita akan memulai melakukan programming ya.
Dan kan dari hardware-nya sudah kita bahas. Sekarang kita membahas sisi software-nya. Pertama-tama kalian ke link download ini, kalian pergi ke sana. Ini adalah link download STM32 Cube IDE. Kalian ke bawah aja. Nah, di bagian get software ini kalian akan melakukan memilih sesuai sistem operasi yang kalian miliki. Kalau kalian punyanya Windows, ya klik yang Windows nanti. Ini koneksi internet saya yang agak lama, jadi ya kita skip aja bagian ini. Kemudian setelah itu kalian membuat akunnya. Jadi kalau kalian mau download, kalian harus buat akun, masuk, kemudian download. Kemudian kalau udah kalian download, kalian install softwarenya. Kemudian kalau sudah kalian install, kalian buka softwarenya. Softwarenya seperti ini ya. Ini adalah STM32 Cube IDE. Dan kalau kalian udah masuk ke dalam softwarenya, maka tampilannya akan menjadi seperti ini kurang lebih. Ini adalah bagian welcome. Kalian yang pertama-tama harus lakukan adalah ke menu file yang di pojok, kemudian klik new STM32 project. Di sini pertama-tama dia akan mendownload beberapa file atau beberapa hal yang harus dibutuhkan. Kita tunggu saja. Oke, kalau udah masuk seperti ini, kalian cari sesuai microcontroller yang kalian miliki. Karena kita menggunakan STM32F103, jadi kita cari aja STM32F103C8. Nah, yang ini kita pilih, kita next, kemudian kita namai projectnya. Misalkan di sini saya namai Blinky YT. Kalau udah klik enter atau finish. Iya. Jadi nanti kita langsung diarahkan ke dalam perspektif atau tampilan defaultnya. Oke, jadi ini adalah tampilan awalnya dari project kita. Langsung diarahkan ke Cube MX. Dan ini adalah chip, tampilan chip. Yang pertama-tama kita lakukan adalah melakukan inisialisasi sesuai board yang kita miliki. Yang pertama kita pilih sistem core yang mana ada RCC di situ. Jadi kita set kristal osilator yang dimiliki oleh board kita. Kalau kalian pakai Bluepill, kalian punya LSE dan HSE. Untuk HSE pilih aja kristal keramik resonator. Yang LSE juga sama. Kemudian setelah itu kita buat PA0 ini sebagai GPIO input dan PP2 sebagai GPIO output. Kenapa kok saya bisa tahu pin ini itu untuk apa dan kemana? Kalian lihat dokumentasi board kalian masing-masing. Kalau Bluepill saya seperti ini. Kemudian kita ke menu GPIO. Kemudian kita coba lihat di situ. Untuk yang GPIO input saya misalkan rename, kita ubah namanya jadi user btn, user button, user. Kemudian yang output kita beri nama user LED. Kemudian kalau udah kita buat user button ini sebagai
ini ya, pull down, karena ketika dia apa ya, tertekan, dia akan menyambung ke 5 volt. Kenapa kok saya tahu? Kembali lagi kalian harus membaca dokumentasi board kalian masing-masing. Oke, kalau udah kita kontrol save, kalian bisa lihat bintang yang ada di situ nanti akan menghilang. Do you want to generate code? Ya, tentu saja, karena akan mempermudah saya ke depannya. Ya, nanti kita akan masuk ke dalam perspektif C++ atau program. Kita tunggu. Oke, ini sudah selesai. Kemudian kita akan melakukan ya sedikit jalan-jalan ya. Untuk lebih fokus kita akan menutup project yang tidak ada hubungannya. Oke, always close with from. Nah, jadinya ini project yang lain kan akan terdisable. Oke, langsung saja. Jadi program main.c kalian itu ada di core, src, dan main.c. Kemudian yang main.h ada di include main.h. Jadi yang seperti kita lakukan tadi, kita sudah melakukan setting user button dan user LED. Jadi keduanya akan secara otomatis ada di main.h ini. Kalau misalkan kita ingin mengaktifkan sebuah pin, misalkan I2C, itu mudah. Kalian tinggal klik misalkan di sini PB9 dan PB8. Itu ada I2C 1 SDA dan I2C 1 SCL. Kalau udah ini akan menjadi kuning. Kemudian kalian ke connectivity dan aktifkan I2C kalian di sini. Dari disable ke I2C. Nanti dia akan menjadi hijau dan siap untuk digunakan. Seperti yang sebelumnya, ini masih bintang, berarti dia belum tersimpan. Kita simpan dengan mengklik atau menekan keyboard Ctrl Shift, Ctrl S. Kita tunggu. Oke, sudah jadi. Kemudian kita ke main.h, kita lihat apa yang terjadi. Di sini masih tetap ya, tetapi di main.c itu kita udah menemui mx I2C init. Jadi secara otomatis program kalian akan menyesuaikan yang ada di GUI ini. Jadi ini sangat membantu sekali kalau kalian development secara cepat. Remember my decision, yes. Oke, untuk strukturnya ini jangan bingung, ada komennya banyak. Ini adalah sebuah bisa dikatakan penjaga program kalian. Misalkan kalau kalian menuliskan sesuatu di luar sini, ya, saya contohkan, misalkan di sini, ini kan code begin while dan ini code end while. Jadi kalian harus memprogram di sekitar sini. Jadi kalau kalian menuliskan di sini, ya, di sini kan nggak ada begin dan end ya. Nanti kalau kalian mengubah yang ada di sini di cube mx, maka akan otomatis hilang. Jadi pastikan kalian menuliskan kodenya di sini. Sebagai contoh, kita akan melakukan tes sederhana. Misalkan hal read juga read pin user LED port dan user LED pin state-nya kita satu aja, sama aja kok. Berarti ini akan menyala. Kemudian kita copy paste. Kemudian kita klik Ctrl S, save. Nah, jika kita melakukan perubahan di sini, ya,
Misalkan saya contohkan PC13 itu sebagai GPIO output, dan namanya adalah LED user LED 2. Kita save, kita lihat apa yang akan terjadi, kita tunggu. Oke, kita coba buka main.h. Nah, di sini sudah ada secara otomatis define user LED 2. Jadi lebih memudahkan kita. Kemudian di sini ya, di while-nya tadi yang kita tuliskan di bawah ini akan menghilang secara tiba-tiba karena kalian tidak menuliskannya di sini ya, di tengah-tengah code begin dan code end. Jadi pastikan kalian menuliskannya di tengah sini. Oke, untuk melakukan on off LED secara sederhana, kalian tinggal tuliskan seperti ini, GPIO breadpin. Kemudian kita melakukan delay dengan menuliskan hell delay selama 1 detik. Kemudian menuliskan yang tadi ini kita kepas aja, kemudian ini ganti jadi 0. Kemudian kita delay lagi selama 1 detik. Oke, program kalian sudah selesai. Kalau kalian mau merapikan programnya, kalian tinggal klik Ctrl, Shift, dan F di keyboard seperti ini. The entire file, remember my decision. Oke, nah program kalian akan secara otomatis terformat, jadi nggak perlu lagi tab atau spasi satu-satu. Oke, kalau udah seperti ini kita akan melakukan compile atau build. Kalau di Arduino itu tanda centang ya. Kita build aja, kita tunggu. Bisa dilihat di sini progresnya. Yang ini ya. Kita tunggu aja sampai selesai. Oke, sudah selesai. Kalau udah seperti ini, kita akan melakukan koneksi ke Bluepill kita. Kita pindah ke kamera yang satunya. Oke, ini adalah kamera smartphone saya yang satunya. Jadi di sini saya sudah mengkoneksikan Bluepill saya ke ST-Link ya. Yang pertama-tama kita cabut pin header yang ini, dan sebenarnya ini nggak perlu juga sih, tapi nggak apa-apa. Yang penting ini sudah tercabut dan kita pastikan koneksinya seperti ini ya. Ini adalah power, ini yang kuning ini adalah clock, yang hitam ground, kemudian yang hijau ini adalah SWD I/O atau data, dan kita hubungkan ke Bluepill seperti ini. Ini ada 3,3 volt, SWD I/O, clock, dan ground ya, urut ya, merah, hijau, kuning, hitam. Oke, ini saya sudah koneksikan USB ini ke komputer saya. Kemudian kita akan melakukan upload ke sini. Kita kembali ke PC. Oke, di PC kita akan klik aja debug atau play, sama aja. Kalau bedanya di debug ini kita bisa melakukan debugging, tetapi itu adalah pembahasan episode selanjutnya. Kita play aja, run. Oke. Kita konfigurasi runnya dulu. Kita buat mungkin kita disconnect dan connectkan lagi. Oke, sudah. Kita coba lagi run. The connection cannot be launched and there are no recent launch. Why? Oke, kita pilih ini yang tadi ya. Kalau udah di debug, ya nggak apa-apa sih debug. Kita run aja. Oh, saya tahu.
Jadi di build ini ada debug dan release. Kita pilih release aja karena saya sudah tahu program saya itu pasti benar berjalan. Kita tunggu. Oke, build-nya sudah selesai. Kemudian kita akan melakukan run. Apa masih nggak bisa? Run konfigurasi. Kita coba bikin search. Kita pilih yang release ini, yang bawah. Kalau udah apply dan kita coba run. Oke, kita kembali ke smartphone saya. Di sini kita bisa melihat LED birunya di PB2. Kita bisa lihat. Nah, itu PB2. LED-nya sudah menyala dan mati secara berkala selama 1 detik. Dan ini adalah flow kalian melakukan pemrograman menggunakan STM32 Cube dan Bluepill.